Iya, Assalamualaikum. Di sini kami mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Data Mining dalam Era Digital, Tinjauan Pustaka Sistematis terhadap Algoritma dan Aplikasinya. Boleh next? Boleh tolong next? Ya, di sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alisa Rizanti, yang kedua ada Fahira Izamirwan, yang ketiga ada Fatmah, yang keempat ada Galuh Kirana Putri, dan yang kelima ada saya sendiri yaitu Halimah Zahra. Boleh tolong next? Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara data dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis. Data yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti transaksi online, interaksi di media sosial, penggunaan perangkat IoT, hingga sistem informasi perusahaan terus meningkat dengan laju eksponensial. Dalam konteks ini, kebutuhan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan menjadi semakin mendesak. Data mining telah muncul sebagai teknologi kunci yang memungkinkan eksplorasi dan analisis data untuk menemukan pola, tren, dan pengetahuan baru yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Rumusan masalah dalam kelompok kami yaitu kemajuan pesat ini menghadirkan tantangan baru. Salah satunya adalah kompleksitas algoritma yang harus diadaptasi untuk menangani volume data yang sangat besar, keberagaman format data, dan kebutuhan real-time-nya. Selain itu, isu privacy dan etika dalam pengumpulan serta pemanfaatan data juga menjadi perhatian penting. Penelitian dan inovasi dalam pengembangan algoritma serta aplikasi data mining terus berkembang untuk menjawab tantangan ini, menjadikannya topik yang relevan dan mendesak untuk ditinjau secara sistematis. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi algoritma utama yang digunakan dalam data mining serta perkembangan terbaru di bidang tersebut, mengeksplorasi aplikasi data mining dalam berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan, serta mengkaji tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan teknologi data mining di era digital. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang algoritma dan aplikasi data mining, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam menghadapi big data, keberagaman format, dan kebutuhan analisis real-time. Penelitian ini juga mengkaji isu etika dan privacy dalam pemanfaatan data, serta memberikan wawasan tentang penerapan data mining di berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Dengan pendekatan kajian literatur sistematis, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teknologi data mining lebih lanjut dan mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data yang lebih efektif dan efisien. Boleh next. Metode penelitian ini menggunakan metode kajian literatur sistematis atau systematic literature review untuk menelaah perkembangan algoritma dan aplikasi data mining di era digital. Dengan pendekatan ini akan dilakukan identifikasi, evaluasi, dan penyimpulan dari berbagai penelitian yang relevan. Sumber data yang digunakan antara lain artikel jurnal ilmiah, proceeding konferensi internasional, dan buku referensi yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir agar tetap relevan dengan perkembangan terkini. Boleh next? Hasil penelitiannya, penelitian ini menunjukkan bahwa data mining digunakan di berbagai sektor dengan teknik seperti a priori, C4, C4,5, naive Bayes, dan K-means clustering. Di kesehatan, data mining membantu prediksi penyakit dan analisis perawatan pasien, sementara di keuangan, manufaktur, dan pendidikan, teknik ini menemukan pola tersembunyi dalam data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, untuk hasil penelitian yang selanjutnya, keunggulan data mining di kesehatan adalah kemampuannya mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna, mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti, dan menganalisis data besar untuk menemukan pola yang tidak terdeteksi sebelumnya. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada jenis data tertentu dan biaya pengumpulan data juga ada, terutama di industri seperti manufaktur dan perdagangan elektronik. Hasil evaluasi dari 15 jurnal yang ditinjau menunjukkan bahwa data mining diterapkan luas di berbagai sektor. Di kesehatan, 7 jurnal membahas analisis penyakit dan pengobatan, 3 jurnal membahas produk kesehatan, dan 4 jurnal menyoroti aspek hidup sehat. Di pendidikan, data mining diterapkan untuk analisis prestasi akademik, perilaku siswa, dan pengembangan kurikulum berbasis data. Untuk pembahasannya, penerapan data mining di berbagai bidang. Yang pertama di bidang kesehatan, yaitu prediksi penyakit dengan algoritma atau decision trees dan neural networks. Yang kedua, analisis pola perawatan pasien menggunakan clustering atau K-means. Yang terakhir, efisiensi operasional rumah sakit dengan analisis alur kerja. Untuk pembahasan selanjutnya akan diselesaikan oleh teman saya, Alisa. Untuk pembahasan selanjutnya ada penerapan data mining di berbagai bidang keuangan. Untuk keuangan itu ada deteksi penipuan menggunakan logistik regression dan SVM, analisis risiko kredit, dan pengelolaan portofolio investasi. Untuk manufaktur, ada quality control untuk mencegah cacat produk, optimasi rantai pasokan melalui, maaf itu kepotong. Baik, dilanjutkan saja. Untuk di bidang pendidikan ada prediksi prestasi akademik dengan klasifikasi atau random forest, pengembangan kurikulum berbasis data dari analisis perilaku siswa, dan di e-commerce ada segmentasi pelanggan untuk promosi yang relevan dan predictive analytics untuk memprediksi pola belanja pelanggan. Kesimpulan dan sarannya adalah, data mining adalah teknologi penting di era digital untuk menganalisis big data, menghasilkan informasi bermakna, dan meningkatkan akurasi keputusan. Algoritma seperti K-means dan neural network digunakan di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, manufaktur, pendidikan, dan e-commerce. Keunggulannya meliputi identifikasi pola dan efisiensi, meski tantangan seperti kualitas data dan privasi tetap ada. Untuk mengoptimalkan data mining, organisasi perlu meningkatkan kualitas data, menjaga privasi dengan regulasi ketat, memperkuat infrastruktur teknologi, mengembangkan algoritma adaptif, dan menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan tiap sektor. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Akan saya kembalikan ke Halimah Zahra. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.